Selamat datang di Podcast Nusantara, podcast kebangsaan yang akan membahas topik-topik aktual dan isu-isu strategis. Kembali hari ini kita akan membahas masalah tentang kepemimpinan nasional, kepemimpinan masa depan untuk bangsa ini. Seperti kita tahu, dalam tahun-tahun mendatang kita akan segera menghadapi pemilu, memilih pemimpin ideal bangsa kita ke depan. Nah, untuk itu hari ini saya di studio telah kehadiran seorang tokoh yang cukup terkenal. Beliau juga seorang militer, kemudian juga berkarir di pemerintahan. Beliau adalah Bapak Laksamana Madya TNI Purnawirawan Didit Hediawan Asep MPA. Selamat datang Pak di studio. Terima kasih sudah diundang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, senang sekali nih Bapak bisa hadir di sini. Karena saya lihat Bapak ini seorang militer yang pengalamannya cukup banyak, Pak. Bapak di angkatan laut, ya kan, memimpin di armada, kemudian juga memimpin satuan armada, kemudian juga menjadi panglima, wakasal, bahkan di Lemhanas juga, Pak ya. Alhamdulillah dipercaya. Dan sebelumnya menjadi Kasum Abri TNI. Nggih. Waduh. Dan terakhir menjadi Irjen. Betul. Wah, jadi lengkap Bapak ini. Ya, Jadi alhamdulillah. boleh dikatakan dari militer, di Lemhanas juga, kemudian masuk ke pemerintahan. Ini jadi adalah figur yang cocok Pak, saya kira untuk membahas tentang tema kita kali ini tentang kepemimpinan. Iya. Pak, hari ini kita kan sedang panas-panasnya nih Pak. Hari ini berita pemimpin politik, koalisi dan sebagainya ya kan. Kita sedang sibuk untuk menuju pemilu 2024 mendatang. Iya. Nah, sedangkan situasi dunia global, tantangan ke depan, kita tidak boleh salah, Pak ya, kalau kita memilih pemimpin Indonesia. Ya. Karena Indonesia ini kan negara besar, Pak ya. Betul. Luar biasa besar, sangat kaya. Betul sekali itu. Jadi ungkapannya Mas Agus ini memang betul bahwa Indonesia merupakan salah satu negara besar di dunia. Yang mana tadi sudah diutarakan oleh Mas Agus, kita ini negara besar, negara kaya. Dan tentunya juga harus memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk bisa mengelola negara ini tetap eksis sampai ke depan. Sampai kapanpun kita tidak tahu, tapi tetap eksis dan memberikan kebaikan atau maslahat bagi rakyatnya, bagi lingkungannya, lingkungan negara maksudnya, dan bagi global. Kira-kira seperti itu dari saya, Pak. Jadi pemilihan pemimpin ideal ini tentunya tidak terlepas dari masyarakat itu sendiri yang ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu bahwa masyarakat atau rakyat di Indonesia ini rakyat yang guyup sebetulnya. Guyup. Dan itu sudah tertuang di tahun 1928 sudah menginginkan bersatu kan di situ. Ya. Sumpah Pemuda di situ dikatakan bahwa kita harus bersatu. Ada Yong Java, Yong Maluku, bermacam-macam Yong di situ sehingga bergabung menjadi satu untuk mencetuskan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tentunya dalam proses perjalanannya tahun 45 kita merdeka. Nah, meninjau kepada pemimpin, Mas Agus tadi mengatakan pemimpin yang ideal, yang bagaimana? Nah, sekarang kan kita lihat bahwa kondisi negara kita ya, mohon maaf, tidak baik-baik saja pada saat 2019 itu. Nah, saya melihat ada dua kubu ini, yang tentunya harus ada yang menengahi dengan kondisi seperti ini. Dibutuhkan pemimpin yang memang sudah, mohon maaf, saya mengambil sedikit dari kitab Quran ataupun dari ajaran agama saya, itu di Lauh Mahfuz. Itu sudah dikatakan bahwa seorang pemimpin itu dilahirkan dan seorang pemimpin itu sudah tertulis di dalamnya. Yang mana si pemimpin ini sebetulnya belum lahir, tapi sudah tertulis siapa, di mana, bagaimana, kapan ini ditakdirkan ada begitu. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka kita dapat melihat bahwa pemimpin yang ideal ke depan itu dapat menyatukan seluruh komponen bangsa, seluruh rakyat ini dijadikan satu, bisa berjalan bersama-sama membangun negeri, kira-kira seperti itu. Nah, inilah yang saya lihat kondisinya hari ini, yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin yang ideal. Saya katakan kalau dari teori manajemen sendiri banyak ya sudah. Saya tidak cerita masalah manajemen, saya bukan ahlinya. Tapi saya bisa melihat bahwa pemimpin yang paripurna inilah yang
dibutuhkan. Kenapa saya katakan pemimpin paripurna? Pemimpin yang mengerti tentang rakyat. Pemimpin yang mengerti tentang kondisi perselisihan di rakyat. Pemimpin yang mengerti tentang kebutuhan rakyat. Pemimpin yang tentunya mengetahui kondisi wilayahnya. Ya, di dalam Undang-Undang Dasar 45 kan sudah digariskan di situ keutuhan wilayah, mensejahterakan rakyat, dan lain sebagainya. Nah, ini saya tidak panjang lebar di situ, tapi saya lihat ini memang dibutuhkan sekali untuk ke depan. Jadi jangan sampai kita salah memilih pemimpin yang tidak mengerti tentang kondisi rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia ke depan. Kira-kira begitu Mas Agus dari saya untuk sementara. Jadi memang pemimpin ini kira-kira seperti apa Pak ya? Apakah dia ujuk-ujuk muncul atau kita harus melihat dia memang ada track recordnya Ya. sehingga dia muncul, dia menjadi tokoh dan dia layak untuk memimpin negeri ini? Ya, tentunya di dalam proses bernegara itu ada proses. Iya. Ya, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu semuanya ada proses. Proses ini tentunya tidak ujuk-ujuk. Kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk atau tidak seketika itu saja muncul begitu. Nah, itu proses ini sebetulnya dilalui. Nah, baik dari usia, dari pengalaman, dari pendidikan, dari latar belakang, banyak sekali yang memang perlu diketahui. Nah, dari kondisi yang ada untuk hari ini, pemimpin yang diinginkan itu yang bisa, tadi sudah saya katakan, mengayomi. Dia bisa bekerja sama dengan luar negeri. Dia bisa menyatukan rakyat, bangsa, dan negara. Bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bangsanya. Bisa mengamankan negara kesatuannya atau negara Republik Indonesia ini. Ini yang dibutuhkan. Nah, kalau kita misalkan tidak melihat kondisi di balik itu, akan sulit ke depannya. Karena kita tentunya menginginkan di tahun 2045 Indonesia bukan ada, tapi sudah eksis sampai ke depannya. Dan hasil pembangunan, baik kalau di sekolahan itu ada singkatan itu dulu. Saya masih ingat sekali. Ipolexos Butmil Geodemo Komsos SKA. Panjang. Jadi ideologi politik dan lain sebagainya. Sampai sumber kekayaan alam itu di belakang. Nah, termasuk bonus demografi itu bagian dari itu semua. Nah, inilah yang harus diketahui oleh seorang pemimpin. Sehingga pemimpin itu paripurna dalam menjalankan roda pemerintahan atau dalam rangka menjalankan bernegara. Kenapa saya katakan paripurna? Paripurna itu komprehensif, holistik, dan integral. Nah, itu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ke depan. Tidak hanya mengerti masalah ekonomi saja, ideologi saja, terus masalah demografi saja, dan lain sebagainya. Tentang kekayaan kita juga bisa memanfaatkan kelebihan-kelebihan rakyatnya, bisa memanfaatkan kelebihan-kelebihan sumber kekayaan alamnya. Kira-kira seperti itu untuk ke depannya. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan yaitu tetap ya menjaga agar stabilitas negara itu tetap dalam kondisi yang prima. Saya katakan prima, semua komponen bangsa yang menjaga stabilitas ini bekerja sama dan harus menyatu. Jangan sampai nanti elitnya di sini berargumen, beradu-adu mulut terus sampai ke bawah. Kepala naga bergerak sedikit, buntut ekornya akan demikian panjang dan lama. Nah, ini yang sulit untuk dilakukan. Ingat, kita punya Bhinneka Tunggal Ika, kita punya Pancasila, punya Undang-Undang Dasar 45. Nah, pegangan dari itu semua, di dalam konsep bernegara, sebagai seorang negarawan, itu harus dimiliki orang-orang seperti itu. Dan itu tidak hanya bisa datang begitu saja. Datang begitu saja. Kenapa? Karena itu harus ditempa dalam proses dia menjadi seorang pemimpin yang matang dan paripurna. Begitu, Mas. Dia harus mengalami proses panjang. Meskipun di dalam, tadi sudah dari awal saya katakan, di Lauh Mahfuz sudah dikatakan, engkau akan menjadi seorang pemimpin. Tapi yang seperti apa? Ditempalah semuanya ini. Semua nabi-nabi juga ditempa dengan pengalaman dan kesulitan-kesulitan yang ada. Bersama dengan malaikat Jibril, diberikan wahyu, diberikan petunjuk-petunjuk. Nah, inilah yang sebetulnya harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kadangkala pemimpin tidak mengeluarkan dari sisi agama, tapi dari sisi manajemen dia keluarkan. Dari sisi leadership yang modern juga dia keluarkan. Dia bisa menjemput iklim
di masa depan atau situasi di masa depan untuk diterapkan pada saat ini. Sehingga apa yang dilakukan ini sebetulnya menjembatani untuk mengantarkan bangsanya menjadi bangsa yang jauh lebih baik. Kira-kira begitu, Pak. Nah, tadi Bapak bilang kan kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, tidak baik-baik saja ini lebih spesifiknya kira-kira bagaimana nih, Pak? Kalau saya lihat begini ya, Mas ya. Mohon maaf sekali, saya tidak menggurui, Mas. Tapi dalam kondisi hari ini, kalau kita lihat banyak sekali, alhamdulillah kita sudah, sebelum saya masuk situ, kita sudah memiliki perangkat M4 4.0 itu tentang multimedia dan lain sebagainya, masuk ke dalam iklim cyber dan lain sebagainya, sehingga informasi jauh lebih cepat di dalamnya. Nah, Betul. dengan kondisi hari ini, jangankan saya, anak saya, cucu saya ataupun tetangga saya sudah mengerti kondisi bangsa seperti apa. Terjadi pertikaian di mana-mana, satu. Yang kedua, kondisi institusi yang ada. Ya, kemarin kita dengar beberapa kasus terjadi. Nah, ini kan sebetulnya kalau dilihat dari parameter itu sudah merupakan bagian yang menjembatani kegiatan yang tidak baik-baik saja tadi. Kalau kalimat Mas Agus tadi tidak baik-baik saja atau kalimat saya tidak baik-baik saja, kalau saya lihat indikatornya kan banyak. Institusi apa saja yang tidak baik-baik saja, indikatornya macam-macam. Tidak hanya di institusi pemerintahan sipil, di institusi pemerintahan yang non-sipil juga ada. Dari indikatornya seperti itu. Dijabarkan lagi dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa juga ada. Nah, inilah yang sebetulnya harus dilakukan semacam perbaikan. Atau dilakukan semacam penyempurnaan ke depan. Bukan berarti sekarang sudah sempurna, tidak. Pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangannya ini yang saya utarakan. Saya tidak menunjuk instansi-instansi, tapi semacam institusi semuanya sudah melakukan yang terbaik, namun masih banyak kekurangan. Nah, ini diisi lagi nanti ke depan menjadi jauh lebih baik. Kira-kira seperti itu, Mas. Iya, nah ini yang jadi problem hari ini kan yang paling viral itu kan korupsi, Pak ya. Ya. Nah, yang menariknya korupsi dari tingkat elit sampai tingkat desa, ini kan kebanyakan orang terdidik. Ya. Ini kan aneh, Pak. Iya. Jadi ke depan ini leader ini kan juga nggak bisa sekedar orang pandai, orang pintar kan? Iya. Karena ternyata orang pintar, orang terdidik pun korup. Ya, tidak boleh korup dong. Kalau menurut saya. Ya, Ya, nah sudah. ini kenapa ini, Pak? Karena- Bagaimana kita harus menyelesaikan itu kira-kira seorang pemimpin? Ya, begini, kembali ke diri sendiri, Mas. Kembali ke diri sendiri. Kenapa saya katakan kembali ke diri sendiri? Ada akhlak di situ. Ada dignity di situ. Saya sebagai seorang mantan atau pensiunan tentara, saya katakan ada dua hal. Ada kehormatan dan penghormatan. Ya, penghormatan itu pada saat saya menjabat masih dihormati. Kalau saya berbuat jelek, Pak Da, saat saya menjabat tentunya junior-junior saya, anak buah saya, bekas-bekas bawahan saya ataupun anggota saya semuanya, itu tidak akan melakukan penghormatan terhadap saya sampai hari ini. Tapi saya tidak menginginkan itu terjadi. Nah, berarti kan saya harus berbuat baik. Akhlak saya juga harus benar. Nah, kembali ke masalah akhlak. Sekarang sudah pensiun. Apa iya saya masih ditiup? Kalau di kapal kan pernah masuk kapal ya. Mas Agus pernah masuk kapal kan gitu. Nah, apakah ditiup lagi? Wah, seperti dulu dari jauh udah lari-lari minta hormat. Tidak lagi, Mas. Tapi yang saya jaga adalah kehormatan saya karena berkaitan dengan dignity. Nah, itulah pemimpin ke depan itu harus ada dignity. Dignity menyatakan apa? Iya, tidak korupsi. Satu, korupsi itu berkaitan dengan mental. Etika, moral, disiplin, hierarki itu semua ada di dalam. Kalau kita melakukan hal seperti itu, hancurlah bangsa ini. Nggak lama, Mas, kalau itu terjadi. Nah, justru yang ke depan inilah dicontohkan adanya suatu pemilihan pemimpin yang ideal. Ideal dalam arti kata apa yang tadi saya katakan tadi sebelumnya, paripurna. Ada kaitannya kalau berbicara masalah akhlak, itu ada kolbu di dalamnya. Nah, kolbu inilah yang sebetulnya sudah keluar dari sejak dia lahir. Sifat jujur, sidik, kalau katakan agama. Saya nggak belajar agama, masih banyak yang lebih jago dari saya. Tapi kejujuran inilah yang perlu dilihat. Kondisi ini ada di tubuh pemimpin ideal masa mendatang. Bisa dipercaya. Bisa. Kalau di tentara itu ada kepemimpinan militer, Mas. Itu ada 11 asas kepemimpinan militer. Disingkatnya Tiit Wasam Prasa Gembelek.
Nah, itu takwa, ingarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani, waspada, ambek paramarta satya, sampai legowo. Nah, itu sebetulnya 11 asas kepemimpinan ini universal, bisa dimiliki oleh siapapun, Mas, dan dilatihkan. Nah, kita sudah berlatih ini. Nah, kepemimpinan militer itu sudah melatih itu. Dari semenjak dia masuk, disumpah menjadi seorang militer, itu dijalankan. Tentunya di dalam perjalanan ini ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, terus sampai ke Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib ABRI kalau dulu ya, 8 wajib TNI, ini dijalankan semua. Dan itu dalam keseharian itu. Nah, disitulah bisa dinilai seorang itu mampu menjadi pemimpin atau tidak. Nah, dari kondisi yang ada, maka saya melihat untuk ke depan, pemimpin yang paripurna tadi sudah menguasai ini semua. Kalau dari sisi militer, saya lihat dari 11-nya ini tadi. Tentunya di dalam regulasi yang tadi saya utarakan mulai dari Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan lain sebagainya itu sampai ke bawah. Nah, mereka paham. Mereka paham. Di dalam back mind mereka paham. Harus memiliki itu. Kenapa? Ini sangat baik. Kenapa? Ini merupakan kata-kata ideal. Aturan ideal. Tapi mereka sudah menjalankan aturan-aturan ideal. Meskipun tidak secara menyeluruh bisa dilaksanakan. Kalau bisa dilaksanakan semua ya itu Gusti Allah itu. Sempurna. Manusia tentunya kita tahu sendiri kita dilahirkan dengan masalah kekurangan. Jadi manusia itu penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan. Tapi kesalahan itu diminimalkan dengan kalimat-kalimat yang tadi, 11 asas tadi itu. Untuk diperkecil sehingga menjadi jauh lebih baik lagi dibanding dengan manusia yang lain. Nah ini, kondisi inilah yang sebetulnya harus dimiliki oleh seorang pemimpin masa ke depan. Dan saya mengambil contoh tadi 11 asas kepemimpinan ABRI atau militer. Nah, kondisi inilah yang sebetulnya dimiliki oleh seorang pemimpin ke depan. Kenapa? Ini universal, Mas. Masyarakat sipil pun bisa melakukan seperti ini. Tentunya tidak di kata-kata militer, tapi poin-poin yang ada, tutwuri handayani, takwa, ing madya mangunkarso, ing ngarso sung tulodo itu terus legowo. Kita kan juga harus legowo. Kita harus takwa. Manusia mana sih yang nggak mau takwa? Semuanya berkeinginan untuk takwa. Kira-kira seperti itu, Mas. Nah, inilah yang sebetulnya garis saya untuk mengutarakan bahwa pemimpin ideal masa depan seperti itu. Jadi pemimpin ideal itu, kalau kita berharap nanti muncul dengan kondisi global seperti ini, artinya pemimpin itu juga harus menguasai internasional kan, Pak? Sangat. Karena situasi kan berubah, globalisasi berubah, teknologi, perkembangan. Artinya pemimpin ini juga harus menguasai masalah-masalah internasional. Gitu kan, Pak? Saya sangat setuju. Masalah internasional itu tidak saja hanya mengandalkan ya menjaga keutuhan wilayah, tapi ya juga menjaga keutuhan rakyat bangsa dan negaranya di dalamnya itu. Yang berkaitan dengan tadi ada IPO, Lexos, But, Mil, Geo, Demo, Komsos, SKA itu banyak. Nanti kalau mau dijabarkan bisa 5 jam itu, 6 semester itu, Mas. Nah, dengan kondisi yang ada, saya melihat begini. Pemimpin ke depan itu harus mempunyai link up network dengan luar negeri, baik tingkat tataran operasional sampai tingkat kebijakan. Itu harus ada dan harus dimiliki. Kenapa saya katakan harus dimiliki? Mereka yang akan menjadi pemimpin itu bisa memberikan semacam gambaran suatu negara yang dipimpinnya menjadi bagian dari hubungan internasional tadi atau network tadi, menjadi bagian kelebihan-kelebihan untuk dimanfaatkan kedua belah pihak, untuk memanfaatkan kedua belah pihak. Nah, kedua belah pihak ini tentunya di sini kurang A, di sini kurang B, saling mengisi sehingga terjadi interaksi yang positif bagi hubungan kedua negara. Pemimpin ke depan seperti itu. Yang kedua, misalkan ini tataran global, ya katakan ada Rusia, ada Cina, ada Jepang, ada Eropa dan lain sebagainya. Ini semua ada Amerika ya, ada Amerika. Nah, ini semua itu bisa memberikan dampak positif kepada negaranya. Satu. Yang kedua juga kita memberikan masukan yang sangat positif juga untuk keberlangsungan berbangsa dan bernegara, negara-negara tersebut. Nah, ini harus dimiliki. Memiliki secara formal saja tidak cukup, Mas. Harus ada informalnya.
Nah, informal ini ya pemimpin ke depan itu harus punya strategi atau punya policy yang secara informal ini sudah dilakukan. Nggak bisa formal-formal saja berdasarkan ini, tulisan ini, dan lain sebagainya. Ada informalnya. Karena penyelesaian hubungan luar negeri itu tidak hanya formal, tapi informal juga perlu Ya dilakukan. dulu waktu saya belajar itu kan Pak, politik luar negeri itu kan cerminan politik dalam negeri. Iya. Sehingga dia menjadi kepentingan nasional. Iya. Nah, kira-kira Indonesia kan sejauh ini saya lihat lemah memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Nah, ini bagaimana Pak supaya pemimpin kita ke depan ini mampu memperjuangkan kepentingan nasionalnya? Disitulah dibutuhkan seorang pemimpin yang pemberani, kuat, mengerti tentang hubungan internasional, tentunya dengan hati nurani ya, dengan akhlak dan kolbunya yang bersangkutan, yang bisa menjembatani kekuatan internasional untuk menjadi manfaat bagi kekuatan dalam negeri. Itu yang dibutuhkan. Kenapa? Kalau enggak, jangan harap untuk ke depan dasar-dasar yang dimiliki oleh rakyat bangsa dan negara Indonesia ini dimiliki juga oleh pemimpin yang akan menjadi bagian dari salah satu pembangun masyarakat Indonesia. Nah, ini harus. Nah, kondisi ini kalau tidak dimiliki akan memberikan dampak negatif. Tentunya akan memberikan dampak negatif. Kenapa? Seperti pendulum. Kita berada di posisi tengah. Jangan sampai kita dimanfaatkan, yang mana memanfaatkannya ini oleh pihak luar merugikan rakyat bangsa dan negara, keberlangsungan hidupnya, keberlangsungan pembangunannya, keberlangsungan peningkatan pengetahuannya. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, seorang pemimpin di samping pemberani, kuat, dan memiliki karakter, ini tidak hanya itu saja, dia pendidikan, mengerti sejarah bangsa, kehidupan bangsa, mulai zaman Sumerian sampai hari ini, itu sebetulnya sudah harus dimiliki. Paling tidak pengetahuan-pengetahuan yang bagaimana negara tersebut, bagaimana suatu daerah tersebut hancur. Nah, ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin seperti itu. Maka dari itu, hubungan luar negeri yang dimiliki seorang pemimpin bukan hanya cerminan dari Kementerian Luar Negeri, cerminan Kementerian Dalam Negeri, merupakan salah satu bagian dari negara, bukan itu saja. Tapi banyak sekali sebetulnya hal-hal yang menjadi kebijakan yang harus diambil oleh seorang pemimpin di masa depan. Salah satu contoh misalkan, negara Indonesia sampai hari ini kan berada di posisi silang. Karena itu kan takdir ya, sudah takdir ya. Nah, takdir kita di posisi silang. Asia, Australia, terus di persimpangan tempat lalu lalang kapal-kapal yang mengangkut China, arus Australia, perdagangan dan lain India, sebagainya itu di Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Bali, sampai ke Selat Sulawesi dan lain sebagainya, sampai di Alki kita itu. Nah, kalau kita tidak bisa memanfaatkan untuk kepentingan rakyat, ya keliru juga, begitu. Kalau kita, salah satunya, kalau kita tidak bisa memanfaatkan dalam sisi keamanan saja, pertahanan dan keamanan, itu kebetulan saya di Kemhan, ya itu harus dilakukan. Nah, tentunya sebagai mantan seorang tentara, khususnya di Angkatan Laut, kami melihat bahwa pembangunan masalah kekuatan ini yang berkaitan dengan keutuhan wilayah, saya katakan keutuhan wilayah, itu harus terus dilakukan, ditingkatkan, baik dari sumber daya manusianya, baik dari sisi peralatannya dan sebagainya. Tentunya kita bicara dengan negara-negara tetangga sebagai anggota ASEAN, dari ekonomi G20 dan lain sebagainya, ini perlu dibicarakan semua. Dan ini dimiliki oleh seorang pemimpin ke depan. Tidak formal, informal pun penting. Demikian, Pak. Ya, tadi kembali Pak, kita kan negara kaya. Bapak ini angkatan laut dulu ya kan. Ini laut ini potensinya sebesar apa sebetulnya, Pak? Sangat besar, Mas. Sangat besar sekali. Karena kita kan lebih banyak cerita di darat selama ini kan. Iya, ada 3.000 triliun lebih itu di situ. Saya ada tulis buku juga tentang industri jasa maritim untuk pembangunan bangsa, dan saya juga tulis buku tentang food sovereignty, dynamic and issues. Itu di situ saya kupas semua bahwa kekayaan Indonesia itu melimpah ruah, bukan hanya dari hasil tambang ya, tapi di laut pun
3.000 triliun kalau kita kelola dengan baik, katakan nggak usah semua 70%, 2.100 triliun, plus tambahan-tambahan pajak dan lain sebagainya, itu bisa untuk mengelola suatu negara kok. Negara Indonesia juga bisa begitu. Lebih dari cukup sebetulnya. Dulu sangat cukup. Dan bisa sejahtera di situ. Dengan catatan tadi, yang diutarakan sama Mas Agus, tidak korupsi, Mas. Ya makanya kan banyak orang dari bilang, atas sampai bawah ya sudah, garisnya. Indonesia ini negara kaya tapi rakyatnya miskin. Itu, makanya. Kembali lagi, kalau tidak korupsi berarti kan kehormatan diri, kehormatan individu dengan kolbu yang baik, hati yang baik, itu bisa melakukan itu, Mas. Jadi laut pun itu luar biasa, Pak ya, di luar tambang Iya. itu. Betul, sangat banyak, sangat bisa dimanfaatkan. Jadi kita memang harus punya seorang pemimpin yang punya wawasan kebangsaan itu yang Betul. komprehensif ya. Betul. Artinya Belum lagi dari garis pantai. Kalau Mas bilang di laut 3.000 triliunan plus minus ya, itu kekayaan kita yang bisa diangkat setiap tahun. Nah, tapi dari garis pantai yang ada di Indonesia ini, dengan 17.000 lebih pulau kita miliki, itu kita punya pohon kelapa liar, Mas, yang hidup di mana-mana itu. Itu kalau kita manfaatkan itu, saya pernah baca itu ada 1.260 derivatif atau turunan. Bisa jadi sabun, dari ujung dahan Aceh sama sampai dengan ujung sawit akar. ya turunannya. Iya. Tidak Bahkan lebih. terkelola. Tidak terkelola dengan baik. Lah kalau masyarakat diberikan semacam pengetahuan untuk itu, bukan hanya jadi es kopior saja, mohon maaf, bukan hanya jadi batangnya dibikin rumah atau dibikin sebo, dibikin cottage-cottage, bukan itu saja. Akarnya pun bisa dimanfaatkan, buahnya pun bisa dijadikan sabun, lilin, terus dijadikan makanan ternak, dijadikan macam-macam. 4,7 juta hektar, Mas. Wah, ini dari Plus laut minus. Iya. kelapa yang Yang tidak pinggir-pinggir terurus saja, iya. laut dan kelapa yang tidak terurus Betul, itu Mas. udah Betul. ribuan triliun ya. Betul. Waduh. Terus tenaga ahli kita manfaatkan, katakan kita kan di laut dangkal dan sedikit laut pedalaman, laut dalam, itu ada yang namanya kobalt. Itu bisa dimanfaatkan itu untuk industri. Silahkan nanti para ahli lah itu, saya nggak ahli Ini dalam soal itu, tapi kekayaan itulah yang sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk jadi bangsa dan negara memang kita. betul bangsa kita ini memang tidak sedang baik-baik saja kalau gitu, Pak. Kelihatannya seperti itu, Mas. Tapi kita tidak boleh terus menjudgment ya. Ya, Betul ya, Mas ya, ya. ya. Tapi kita coba memberikan masukan yang positif untuk apa peningkatan kehidupan berbangsa kita. Artinya ini warning ya, Pak. Betul. Kita harus Warning itu penting. Warning itu penting ya. ada potensi-potensi besar yang Betul. tidak terurus Betul. untuk kepentingan rakyat. Betul. Karena selama ini kan kita bicara kan energi, hal-hal mineral, tambang. Kita lupa dengan yang Ya. masih banyak sekali sebetulnya. karena Bahkan luas laut kita lebih besar dari daratan Ya, sesungguhnya. 2/3 dunia kan laut. Sepertiga cuma darat. Darat yang bisa dimanfaatkan sepertiga, masih seperempat. Kira-kira seperti itu. Yang di laut tidak dimanfaatkan semua. Tapi bagi negara-negara maju, saya katakan, contoh Jepang. Sebagai masyarakat pemakan ikan lah. Iya. Itu, ini dalam satu sesi 2012, itu satu ikan tuna, bluefin tuna, itu harganya satu. Dalam lelang itu laku 22 miliar. Cek di YouTube. Silakan. Tapi saya Luar lihat biasa seperti ya. itu. Satu ekor. Bayangkan poin-poin tertentu di Indonesia itu memiliki ikan pelagis yang salah satu di antara atau salah dua di antaranya itu adalah tuna, jenis tuna. Baik itu big eye, bluefin maupun yellowfin. Itu ada. Belum lagi cakalang, belum lagi tongkol dan lain sebagainya. Itu dimanfaatkan besar sekali. Belum lagi kita kalau modernisasi di lautan juga kita lakukan yang namanya fish cage tuh di laut, bikin peternakan tapi di tengah laut kita kawinkan atau kita mix dengan teknologi-teknologi yang ada. Bisa itu dilakukan. Dengan catatan bahwa pengelola, pelaksana, dan yang mengeluarkan regulator itu tidak main mata. Yang dikatakan Mas Agus tadi, korupsi dan lain sebagainya. Ini tidak dilakukan hal seperti itu. Jadi nelayan itu sebetulnya kaya, Pak, kalau mau ya. Ya kaya raya, tapi kan kita harus memberikan mereka pendidikan. Nah, pendidikan inilah yang sangat penting. Dan ini, satu lagi Mas. Pemimpin ke depan itu memperhatikan rakyatnya harus terdidik. Terdidik, Mas. Kalau nggak terdidik, susah, Mas. Mohon maaf, karena banyak sekali masyarakat kita itu yang hanya makan cuma menyiapkan untuk 2 hari. Hari ini makan, besok makan, baru kerja lagi. Hari ini makan, besok makan. Saya lihat tukang batu aja lah.
Tukang batu dengan bayaran kalau di DKI itu sekitar 175.000 sampai 210.000 yang ahli itu, tukang batu. Nah, dengan kondisi seperti itu dia bilang, "Mas, kalau sebulan dapat berapa?" Pernah saya tanya, "Mas, kalau di sebulan?" "Nggak tentu, Pak." "Loh, kok iso nggak tentu?" "Yo, pokoknya rong dino kula nggih dahar." Loh, cuman 2 hari itu cuma makan tok. Tukang cat juga seperti itu. Inilah yang perlu kita adakan pendidikan kepada mereka, sama seperti nelayan. Nelayan juga seperti itu. Dia hanya menangkap ikan yang ada saja di dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hari ini makan, besok makan, selesai itu baru cari ikan lagi. Hanya itu saja. Nah, inilah yang perlu ditata. Perlu diatur, bukan diatur dalam arti kata kita harus terjun langsung, tapi sesuai dengan iklim budaya yang ada di daerah mereka masing-masing. Dengan mengetahui akar budaya mereka seperti apa, nah itu kita kuatkan sebagai basic untuk mereka hidup dengan tentunya dibekali dengan pendidikan, pengajaran dan lain sebagainya ini. Ya syukur alhamdulillah dalam proses 75 tahun sudah dilakukan oleh pemerintah, oleh swasta juga sudah melaksanakan. Namun demikian masih banyak sekali yang perlu diperbaiki, masih banyak sekali yang perlu ditingkatkan. Salah satu contoh misalkan masalah kehidupan nelayan di daerah wilayah timur lah. Itu banyak sekali dikasih kapal, tahu-tahu kapalnya 2 bulan dijual. Kira-kira seperti itu. Nah ini kan mereka nggak tahan di laut, ya. Pokoknya saya hidup, mendingan di rumah. Besok saya mancing sudah dapat 3 biji tongkol, terus saya bakar, saya makan. Kira-kira seperti itu. Nah pendidikan ini yang sebetulnya bisa menggulirkan roda ekonomi di masyarakat, ditingkatkan ke tingkat pusat, kira-kira seperti itu. Jadi pendapatan investasi pendidikan ya. Betul. Nah ini seorang pemimpin harus mengerti hal itu. Apalagi gini Pak, kita ini kan digadang-gadang menjadi macan Asia. Nanti 2040, 2050 kita akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 dunia, kata para ekonom, ya kan. Tapi kalau dengar cerita Pak, potensi itu sebetulnya ada. Sangat. Ya kan. Sangat tinggal bisa. Mau atau tidak. Pemimpinnya yang mau atau tidak seorang pemimpin menjembatani dalam rangka berbangsa dan bernegara untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraannya masyarakatnya ini. Nah, tentunya keutuhan wilayah ini dan lain sebagainya juga sudah harus paripurna. Nah, tidak hanya separuh-separuh saja. Nggak bisa kita jalankan ini enggak, ini ya, ini enggak. Jadi satu. Memang tidak bisa secara menyeluruh, tapi ada poin tertentu yang bisa mengantarkan mereka, berpikir mereka, rakyat ini, berpikirnya mereka untuk bisa maju. Maju dalam arti kata bidangnya masing-masing ya. Saya melihat begini, tadi satu kunci. Kita memang seringkali melaksanakan pembangunan, tapi tidak bisa melihat kearifan lokal. Justru kearifan lokal ini yang harus dijembatani untuk bisa ditingkatkan. Kenapa? Mereka sudah terbiasa dengan seperti itu, diisi dengan pengetahuan, dengan pendidikan, dengan latihan, dengan bantuan dan lain sebagainya. Ini diisi untuk bisa ditingkatkan ini dengan menggunakan kearifan lokal. Ini jarang sekali. Jarang sekali. Kalau toh pun ada, prosentasenya sedikit. Sangat sedikit. Sangat sedikit. Kebetulan kita juga setiap pelabuhan saya kan berhenti tanya, dan tidak hanya melulu di pelabuhan tapi ke pedalaman, melihat kondisi nelayan kita, kondisi petani kita dan lain sebagainya. Ini sangat ternyuh kalau melihat kondisi seperti itu. Terbalik dengan sumber daya alam kita ya, sumber kekayaan sangat alam. Terbalik. Makanya dia hanya berpikir kita makan ngambil dari laut untuk besok. Nah, setelah habis ambil lagi, begitu kehidupannya. Monoton. Dalam arti kata monoton yang memenuhi kebutuhan perut saja. Nah, bagaimana untuk ke depan seperti apa ditingkatkan? Masalah kesehatan juga seperti itu kaitannya dengan kesehatan nanti. Kira-kira seperti itu, Mas. Nah, Pak, terlepas dari persoalan dukung-mendukung, Pak, ini kan banyak calon ini nih. Nah, dari figur-figur ini, menurut Bapak ini bagaimana, Pak, kira-kira? Kita bukan bicara... Mas Agus tanya langsung ke saya ini ya. Ya, kira-kira dari sekian banyak figur ini bagaimana nih kondisinya, dari Pak? Proses penempaan pengalaman, usia, pendidikan, latar belakang, terus kemampuan, semua saya melihat hanya satu sosok. Mohon maaf ini, saya mengenal
mengetahui yang sekarang menjadi viral, calon pemimpin, calon presiden ke depan, pemimpin nasional itu lihat semua. Saya satu sotok saja, Prabowo Subianto. Bukan Kenapa? karena Bapak militer ya? Bukan. Nggak ada kata-kata militer di sini. Beliau sudah mewakafkan hatinya untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Nggak berpikir lain. Nah, satu, tadi saya sudah katakan, dari pengalaman, dari usia, dari pengetahuan, terus dari pendidikan, dari latar belakang, penempaan hidupnya beliau ini sudah paripurna. Kalau sudah paripurna ya komprehensif, integral, dan holistik itu sudah ada di situ. Sebagai seorang pemimpin suatu negara. Itu saya katakan seperti itu kenapa? Karena keseharian beliau ini sudah betul-betul menghilangkan kepentingan pribadi. Yang penting negara, Kesatuan Republik Indonesia ini. Itu. Kenapa? Mas tahu sendiri ya, seorang manusia kalau sudah mengalami suatu cobaan hidup, nggak usah sekelas Pak Prabowo lah, cobaan hidup yang paling bawah, terus bisa kembali ke atas, dia bikin sesuatu, itu merupakan salah satu bagian dari ikhlas, Mas. Bagian dari ikhlas. Meskipun di dalam benaknya, di dalam pikirannya masih teringat, tapi keikhlasan itulah yang memang betul-betul tertuang di hatinya Pak Prabowo. Kalau saya melihat seperti itu, kenapa? Tempaan hidupnya sudah berat sekali dan sudah dilaksanakan dan sudah bisa membangun suatu, mohon maaf, bangun suatu partai aja nggak gampang, Mas. Bisa bikin partai kalau punya duit, tapi kan dalam tanda kutip, bagaimana kaderisasi, bagaimana pendidikan, bagaimana untuk rakyat bangsa dan negara, bagaimana menghidupi masyarakat-masyarakat yang di daerah pinggiran semuanya, itu dilakukan dengan baik semua. Dan dilakukan dengan terarah, teratur, dan fokus. Nah, inilah yang sebetulnya saya melihat Pak Prabowo cocok. Artinya tanda petik bisa dikatakan cukup ideal ya untuk saat ini. Alhamdulillah. Ideal, Mas, kalau menurut saya. Kalau menurut saya ya, karena saya melihat bukan hanya dari variabel utamanya saja sosok seorang Prabowo, tapi dari variabel latennya yang berubah-berubah ini. Variabel laten kan berubah, Mas. Ada parameter, ada indikatornya, itu sudah sangat baik, Mas, menurut saya. Sangat baik. Dibanding dengan calon-calon yang lain. Demikian kalau dari saya, Mas. Nggak ada kata kunci lagi. Kata kuncinya ya Prabowo menjadi presiden di 2024, insya Allah, kalau menurut saya ya. Dari yang saya ceritakan awal sampai terakhir tentang sosok. Demikian, Mas. Ya. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Jadi ini konklusinya luar biasa ini, Bapak, kesimpulannya. Ya. Saya kira itu, Pak, pembicaraan kita tentang kepemimpinan nasional hari ini. Nanti di lain waktu mungkin kita bisa bincang-bincang lagi. Kalau ada waktu, mungkin nanti kita lebih jauh lagi. Terima kasih, kita Mas Agus. memasukinya. Dan hari ini saya kira informasinya cukup banyak dan banyak hal-hal yang baru saya dengar juga, Pak. Laut itu luar biasa ternyata. Jadi demikian, saudara-saudara, podcast Nusantara kali ini kita berbicara dengan beliau yang bicara tentang kepemimpinan nasional, leadership, yang kesimpulannya cukup mengejutkan. Ternyata Pak Prabowo itu bisa dikatakan seorang leader yang paripurna, baik dari segi militernya maupun dari sisi sipilnya. Beliau sudah mencapai puncaknya, Pak ya. Artinya dia sudah selesai masalah pribadinya, tinggal berbakti kepada negara. Betul sekali, Mas. Ya, terima kasih, Pak. Demikian podcast Nusantara kali ini. Kita akan lanjutkan pada episode-episode mendatang tentang kepemimpinan nasional. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses ya, Mas ya. Sama-sama, Pak. Sukses selalu.